Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 1861201579. Di sini saya akan membuat suatu video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan. Saya akan membahas mengenai bab 11 dari buku Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan karangan Dr. Hamdani, SE, MM, MAK. Saya akan mereview mengenai bab 11. Bab 11-nya ini membahas tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Baik, langsung aja disimak videonya ya. Bab 11. Materi yang akan dibahas adalah mengenai pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Tujuan dari pembahasan bab ini yaitu memahami laporan keuangan dan juga memahami analisis laporan keuangan. Baik, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan sendiri terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini memuat informasi mengenai pendapatan dan biaya-biaya perusahaan selama periode tertentu. Lalu yang kedua ada laporan neraca atau balance sheet. Pada laporan ini memuat informasi mengenai keadaan aktiva atau aset, utang atau liabilities, dan modal sendiri perusahaan pada saat tertentu. Dan yang ketiga ada laporan saldo laba atau statement of return earning, yang dimana pada laporan ini memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Dan yang keempat ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Pada laporan ini memuat informasi mengenai kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan pada arus kas selama satu periode tertentu. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian integral dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, apa itu analisis rasio keuangan? Yaitu perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan, di mana pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan tersebut adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Adapun 3 cara untuk menganalisisnya. Yang pertama ada analisis horizontal, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dengan tujuan untuk melihat trennya. Dan yang kedua ada analisis vertikal, yaitu dengan membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacamnya dari perusahaan lain yang sejenis. Dan yang ketiga ada kombinasi di antara dua analisis tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Rasio ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada current ratio, di mana rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Dan yang kedua ada quick ratio, yaitu rumusnya current asset dikurang dengan inventory lalu dibagi dengan liability. Dan yang ketiga ada inventory to NYC. Rumusnya yaitu inventory dibagi antara current asset dengan pengurangan current liability-nya. Lalu yang keempat ada cash ratio, yaitu rumusnya cash or cash equivalent dibagi dengan current liability. Lalu jenis rasio keuangan yang kedua ada rasio solvabilitas. Terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada debt to asset ratio, di mana rumusnya yaitu total debt dibagi dengan total aset. Dan yang kedua ada debt to equity ratio, rumusnya yaitu total debt dibagi dengan equity. Dan yang ketiga ada long term debt to equity ratio, rumusnya yaitu long term debt dibagi dengan equity. Dan yang terakhir ada current liabilities to net worth, yaitu rumusnya current liabilities dibagi dengan equity. Jenis rasio keuangan yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya.
Dalam rasio aktivitas terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada perputaran piutang, di mana rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutangnya. Dan yang kedua ada perputaran persediaan, di mana rumusnya adalah harga pokok penjualan atau HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Dan yang ketiga ada NYC turnover, di mana rumusnya adalah net sales dibagi dengan working capital. Dan yang keempat ada fixed asset turnover, di mana rumusnya adalah sales dibagi dengan total fixed asset. Dan yang terakhir ada asset turnover, di mana rumusnya adalah sales dibagi dengan total aset. Selanjutnya jenis rasio keuangan yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada net profit margin, di mana rumusnya adalah net profit after tax dibagi dengan net sales. Dan yang kedua ada return on investment atau ROI. Rumusnya yaitu net profit after tax dibagi dengan total aset. Dan yang ketiga ada ROE, return on equity, di mana rumusnya adalah net profit after tax dibagi dengan equity. Jadi dari ketiga ini hanya yang membedakan dari pembagiannya saja. Baik, dari penjelasan tadi dapat ditarik rangkumannya yaitu rasio keuangan dapat dipakai seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, seorang manajer mampu memprediksi kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang atau yang akan datang. Apakah akan naik atau turun atau akan netral. Adapun cara yang diambil yaitu dengan 3 macam, seperti analisis horizontal ataupun analisis vertikal ataupun dengan kombinasinya. Baik, demikian presentasinya. Mohon dibantu untuk like, komen, subscribe. Karena barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum